Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya ke YouTube saya, channel saya. Kali ini saya akan melanjutkan teman-teman video saya yang sebelumnya, terutama seri tentang kasus sulit atau tidak selesainya studi S3 saya. Kemarin sempat tertunda karena ya acara ya, dan juga perjalanan ke keliling Indonesia dan juga ke luar negeri hampir 1 bulan. Jadi belum saya lanjutkan video ini. Dan banyak hal yang terjadi sebenarnya, terutama yang tidak mengenakan. Tapi ya sudah, biarkan saja. Jadi teman-teman, video ini insya Allah setelah saya pertimbangkan dengan baik-baik ya, dengan perenungan yang ya, saya kalau merenung nggak terlalu lama sih, cuman kadang gimana ya, nanti dulu gitu, terus healing, refreshing, nonton TV, nonton film apa gitu kan, olahraga. Tapi habis itu dipikir lagi, gitu ya. Jadi nggak betul-betul merenung gitu ya. Intinya insya Allah video ini adalah video terakhir ya, video terakhir tentang kasus S3 saya yang ya kalau mau dibilang dalam tanda petik ya tidak selesai. Yang dimaksud dalam tanda petik itu artinya sebenarnya mengambang ya. Ini nanti di video ini saya akan menjelaskan akhir dari perjalanan ini. Perjalanan saya memprotes dan juga mempermasalahkan dosen-dosen feodal yang ada di kampus ini. Nah, ini videonya. Mungkin Anda menunggu ini videonya kapan sih, video finalnya itu kapan gitu ya, endingnya ini mana sih gitu ya. Mungkin ya, terutama yang mengikuti kasus-kasus saya, mengikuti video-video saya. Pertimbangannya ya terutama ya ngapain diperpanjang-panjang lagi ya. Sebenarnya kalau mau diperpanjang panjang ya. Ini kan kemarin aja yang sidang pertemuan antara saya dengan rektor, wakil rektor, dekan, juga kaprodi dan promotor-promotor itu belum saya selesaikan gitu ya. Sebenarnya masih ada pernyataan dari kaprodi ya, dan juga ada pernyataan terakhir dari rektor gitu ya. Ya, diantaranya dia menjanjikan saya untuk membayarkan UKT saya selama 1 semester. Nah, meskipun itu tidak terjadi ya. Entahlah, saya juga nggak tahu kenapa. Cuma yang pasti ya itu tadi ya, ketika saya membuat video ini sebenarnya ya berarti belum selesai gitu ya, masalahnya belum selesai. Kalau ditanya gimana, katanya ditanggung UKT-nya selama 1 semester oleh rektor, tidak ada. Tidak ada. Terus setelah itu ya dia sebenarnya menyarankan saya agar bisa mendapatkan uang dari dia untuk bisa membayar UKT 1 semester itu, pertama harus mau revisi, itu pertama. Dan itu sebenarnya di sidang itu, di pertemuan itu saya sudah menyanggupi. Terus yang kedua, saya tidak terbukti melanggar kode etik mahasiswa. Nah, yang kedua ini sebenarnya sudah saya spoil gitu ya kemarin. Jadi saya terbukti melanggar melanggar kode etik mahasiswa. Ini nanti ada surat atau keputusan rektor ya.
keputusan rektor resmi ini ya. Dan ini dokumennya tidak ada kata-kata rahasia lagi ya, seperti sebelumnya ya, seperti surat-surat yang dibuat oleh wakil rektor itu ya, yang feodal itu. Nah, kalau ini yang rektor resmi dan terbuka, meskipun mungkin tidak ditampilkan atau diupload di website resmi kampus ya, tidak. Kayaknya dokumen ini ya hanya kepada saya dan mungkin lingkungan internal saja ya, diberikan ke sana. Tidak akan dipublikasikan ya, baik secara online ataupun offline ya gitu. Jadi kayaknya tetap hanya di lingkar dalam gitu ya, internal kampus saja. Nah, jadi kalau tentang ini ya, tentang apa ini namanya, vonis ya, atau istilahnya kemarin ya. Jadi setelah si rektor ini mengatakan, menjanjikan akan membayarkan UKT saya dengan syarat-syarat itu tadi ya. Yang pertama, saya mau revisi, saya sudah menyanggupi. Terus yang kedua, saya tidak terbukti. Ternyata saya terbukti melanggar kode etik mahasiswa. Akhirnya ya nggak jadi dia membayarkan UKT saya. Ya saya biarin aja ya. Dan setelah itu ya, setelah keputusan pertama, sebelum ada keputusan rektor itu ada surat pemberitahuan dari adalah dari tim ya, atau komisi kode etik mahasiswa. Nah, itu komisi yang baru dibuat pada saat saya ini ya, pada saat kasus saya ini mencuat. Nah, itu baru ada keputusan rektor. Nah, jadi dari 3 pasal yang dikenakan kepada saya, pertama pasal pemalsuan ya. Jadi di surat rektor, di keputusan rektor itu tidak disebutkan bahwa saya dicurigai atau dikenakan pasal pemalsuan ya. Pemalsuan yang dimaksud ya pemalsuan tanda tangan ya, dan itu tidak terbukti ya. Kelihatan sekali tidak dicantumkan di situ. Seharusnya dicantumkan ya. Jadi saya diduga melakukan pemalsuan tapi tidak terbukti gitu loh seharusnya. Ini rektor ya, kalau Anda nonton harusnya seperti itu. Ini nggak langsung dihapus gitu ya. Seakan-akan tidak ada saya dituding atau diduga melakukan pemalsuan tanda tangan gitu ya. Seakan-akan tidak ada. Padahal ada, saya disebut melakukan pemalsuan tanda tangan, yaitu pemalsuan tanda tangan promotor. Nah, ini tidak disebutkan di sini. Dan di surat keputusan rektor ini ya, terutama berdasarkan hasil dari sidang itu ya, sidang. Jadi sebetulnya teman-teman, setelah pertemuan dengan rektor itu ya, jadi komisi kode etik mahasiswa ini tetap berjalan gitu ya. Saya nggak tahu apa yang mereka lakukan. Karena saya kemarin di video sebelumnya kan saya sudah menyebutkan saya mendapatkan undangan untuk menghadiri sidang komisi kode etik mahasiswa gitu ya, tapi tidak saya hadiri ya. Yang panggilan pertama tidak saya hadiri, yang kedua saya hadiri, tapi tujuannya untuk menghormati si rektor, karena rektor yang bilang tolong kamu hadir di sidang komisi kode etik itu. Ya, saya bilang ke rektor, saya mau menghadiri sidang ini hanya untuk menghormati Anda, Pak, sebagai rektor. Bukan karena apa-apa ya, bukan karena saya ingin membuktikan saya betul atau bagaimana gitu ya. Tidak, saya ingin menghormati Anda saja, nih Pak Rektor ya. Akhirnya saya mengikuti itu ya, hadir di situ. Itu pun saya dicecar ya. Jadi ketika dikirimi ya oleh komisi ya, salah satu anggota komisi kode etik mahasiswa itu dikirimi undangan itu ya, saya tanya, saya minta SK rektor siapa-siapa saja yang mengisi tim komisi kode etik mahasiswa itu gitu ya. Tidak dikirim, tidak dikasih. Nah, ketika pertemuan itu langsung saya minta mana Anda ini siapa saja. Jadi di situ itu di ruangan direktur kemahasiswaan ya. Itu di situ ada
pada waktu saya datang itu jam 9 pagi ya, harinya saya lupa. Itu sudah ada, jadi bentuknya letter U itu ya, kursinya ya. Jadi kalau mau dibilang apa ini namanya, kalau di sejarah itu saya lupa, sidang meja bundar gitu ya. Nah ini sidang meja U gitu ya. U itu yang di sininya ini saya sendiri. Terus di sebelah kanan itu kursinya ada 5, sebelah kiri kursinya ada 5. Yang sebelah kiri itu ada 4 orang kalau nggak salah, atau 5 saya lupa ya. Dan itu kalau saya tanya ke mereka, Anda ini siapa? Saya minta bukti ataupun SK yang membolehkan Anda untuk cawe-cawe di masalah saya gitu ya. Jadi ada itu surat SK-nya dari rektor, jadi mengangkat mereka semua ya, termasuk ini. Jadi yang sebelah kiri itu adalah pengacara kampus ya, pengacara kampus. Bayangkan ya, pengacara kampus 5 orang ya, sebenarnya 5 orang. Kalau nggak salah itu 5 orang waktu itu ya. Ada ketua atau kepala apa ini namanya, badan hukum kampus ya, kepalanya, terus ada anggota-anggotanya SH gitu ya. Kalau ketuanya kalau nggak salah doktor atau MH gitulah ya. Terus di sebelah kanan itu pejabat-pejabat, ada direktur kemahasiswaan, ada wakil dekan ya. Wakil dekan ini yang berbeda dengan wakil dekan yang bertemu dengan saya di sidang dengan rektor itu. Kalau yang di sidang rektor itu kalau nggak salah wakil dekan akademik ya. Kalau yang di sidang kode etik mahasiswa ini itu kalau nggak salah wakil dekan kemahasiswaan. Saya kenal persis dengan dia. Kebetulan katanya sih dia ini masih satu suku dengan saya, orang Minang gitu ya. Tapi kayaknya Minangnya sudah hilang gitu ya. Karena terutama kelihatan dari attitude-nya dan seterusnya. Terus ada beberapa orang lagi gitu ya, tapi pada saat itu belum hadir. Itu sebenarnya kalau Anda bayangkan ya, itu seperti sidang peradilan gitu. Ini pengacara loh, bayangkan ya, 5 orang pengacara, terus pejabat itu melawan 1 orang mahasiswa. Nah itu saya sebutkan langsung di situ. Ada rekamannya ya, cuma saya capek udahlah, ngapain diperdengarkan lagi rekamannya. Biarin aja udah. Ya, jadi itu saya dicecar macam-macam ya, ditanya background saya bagaimana dan seterusnya. Saya marahin itu pengacara itu. Ngapain Anda bertanya tentang latar belakang saya dan seterusnya gitu. Tidak ada hubungannya dengan undangan. Ini undangan Anda adalah untuk memeriksa apakah saya melanggar pasal-pasal kode etik mahasiswa gitu ya. Di antaranya pemalsuan, terus pengancaman, terus yang ketiga pencemaran nama baik kampus. Itu kalau ya kapan-kapan lah, kalau memang diperlukan saya perdengarkan itu rekamannya ya. Tapi ini enggak ya, udah biarin aja. Ya, jadi intinya setelah sidang kode etik mahasiswa itu ya, meskipun saya sudah membela diri habis-habisan ya, mereka sampai bungkam itu ya. Pengacara-pengacara itu bungkam itu, termasuk pejabat-pejabat itu. Yang wakil dekan kemahasiswaan aja sempat agak ini ya, tersulut gitu ya. Anda ini mahasiswa begini-gini. Anda itu sudah menipu promotor begitu-gitu ya si wakil dekan. Bahkan ketika saya melakukan rekaman itu dia mau diambil HP saya. Ya, coba aja ambil gitu ya. Anda akan saya kenakan pasal juga gitu ya. Memang Anda saja yang bisa mengenakan saya pasal gitu ya. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Jadi itu sidang kode etik mahasiswa sudah terjadi dan sudah keluar keputusan dari rektor ya. Jadi ini keputusan dari rektor pemberian hukum disiplin mahasiswa. Nah, itu secara spesifik. Ini kayaknya satu-satunya saya ini mahasiswa di kampus itu yang mendapatkan SK rektor gitu ya. Namanya jelas gitu ya, tempat tanggal lahir jelas, alamat jelas, nomor induk mahasiswa jelas dan seterusnya ya. Pokoknya data pribadi sangat lengkap gitu ya di surat keputusan rektor ini. Keputusannya begini. Jadi mahasiswa ini saya ya telah melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik alma mater. Ini mengacu bukan kepada pelanggaran yang salah pelanggaran akademik ini ya. Maksudnya terutama pemalsuan. Jadi mereka ini kan sebenarnya mencari-cari kesalahan saya itu apa gitu ya. Nah,
ternyata pasal ataupun kesalahan yang dicatat atau diangkat sama mereka adalah kesalahan setelah ini viral gitu ya, setelah kasus ini viral gitu. Padahal yang jelas-jelas salah adalah Kaprodi ya. Kaprodi sudah menyalahi wewenang dia sebagai Kaprodi ya, sudah melangkahi promotor gitu ya. Jadi promotor itu dilangkahi sama Kaprodi ini ya. Saya bilang, saran saya beginilah, coba ya profesor-profesor ataupun dosen-dosen di kampus ini ya, kalau Anda ya saya nggak tahu ya, Anda terima nggak sih kalau dilangkahi Kaprodi seperti itu? Kecuali Kaprodi itu sebagai pembimbing ya, atau tim pembimbing atau promotor mahasiswa yang Anda bimbing ya. Tapi kalau saya rasa di mana-mana kalau ada apalagi ini ya, apalagi dosen di luar tim pembimbing ataupun ini Kaprodi ya, sesama tim pembimbing aja kadang terjadi crash gitu ya. Pembimbing atau promotor 1, promotor 2 ini kan sering terjadi crash di mana-mana itu. Coba kalau Anda ini mahasiswa, ini yang nonton ya juga mahasiswa yang juga pernah dibimbing, itu kan sering terjadi crash ya. Perbedaan pemahaman, perbedaan pendapat gitu ya. Dan sering yang menjadi korban adalah mahasiswa. Nah, ini bukan pembimbing, bukan promotor gitu ya, kok dengan enaknya gitu. Memang dia pejabat, dia Kaprodi, dia berhak, dia memiliki, karena ada space di situ untuk tanda tangan dia. Tapi kan itu hanya legalisasi saja untuk melegalkan. Oh, ini sudah melalui prosedur bimbingan yang sah. Ya udah gitu aja. Kalau tidak melalui prosedur pembimbingan yang sah, nah itu baru dipermasalahkan. Tapi jangan mahasiswanya yang disalahkan, promotornya dong gitu ya. Masa mahasiswa yang lemah kayak gini yang selalu dikorbankan gitu ya. Nah, intinya begitu teman-teman ya. Jadi akar permasalahannya adalah di Kaprodi. Tapi karena Kaprodi ini saudara mereka ya, tante mereka, nenek mereka ya, dan ipar mereka dan seterusnya, ini kan persaudaraan ya. Saudara satu darah gitu ya. Jadi mereka akan membela mati-matian ya. Anda kalau nenek Anda, tante Anda, ibu Anda digituin juga, mungkin Anda akan membela mati-matian ya. Meskipun jelas-jelas melakukan kesalahan. Nah, itu yang terjadi teman-teman ya. Jadi akhirnya itu akar permasalahan ini sudah buram, sudah kabur karena dibumbui macam-macam gitu ya. Mahasiswa ini telah melakukan pelanggaran kode etik mahasiswa ya, diantaranya mencemarkan nama baik gitu. Padahal ya kalau saya dituduh mencemarkan nama baik, saya tidak menyebutkan nama kampus sama sekali loh, tidak menyebutkan nama Anda sama sekali loh. Ini rektor, wakil rektor, dekan, Kaprodi, tidak ada saya sebutkan sama sekali di video-video saya. Tapi tetap ya, mereka menggunakan pasal ini. Makanya saya tidak menyebutkan nama orang-orang ini dan juga nama institusi ini teman-teman, karena ini loh, pasal pencemaran nama baik ini masih kuat. Ini kalau saya dipidanakan masih bisa ya, kalau saya menyebutkan sekali saja nama orang-orang ini ya, nama kampus ini juga, wah bisa kena ini pencemaran nama baik ya. Sementara saya kalau mau melapor balik mereka juga ya kurang gitu ya, meskipun bukti-bukti sudah banyak gitu ya. Ambil terus. Nah itu ya, jadi saya terbukti telah melakukan perbuatan mencemarkan nama baik alma mater ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan. Nah, padahal pasal perbuatan tidak menyenangkan ini ya di KUHP itu sudah dianulir oleh MK ya, sudah tidak berlaku lagi ya. Terus ya secara langsung atau tidak langsung menghina, mengancam, memaksa, meneror pejabat, dosen, tenaga kependidikan atau sesama mahasiswa. Padahal ya kalaupun yang saya lakukan ini adalah meneror ya, memaksa, ini kan saya lakukan karena mereka sudah melakukan pelanggaran terlebih dahulu gitu loh. Sudah menyulitkan mahasiswa loh. Masa pasal ini diberlakukan karena ini merupakan reaksi. Kalau ini aksi boleh ya, tapi ini reaksi. Ya itu ya. Jadi atas perbuatan tersebut pelanggar, yaitu saya terbukti bersalah telah melanggar ketentuan pasal 17 huruf T dan huruf U. Nah, ini yang ada di jadi
pelanggaran yang saya lakukan itu ya tercatat pada peraturan Senat Akademik. Itu udah lama banget itu, 2014 itu. Peraturan Senat Akademik ya. Senat Akademik sekarang pun juga sudah tidak ada. Adanya kan sekarang apa ya, wali amanah ya. Nah, jadi itu sudah lama sekali ya, tapi karena belum dihapus peraturan itu ya, mereka masih memakai aturan itu ya. Itu peraturan Senat Akademik tahun 2014 tentang disiplin mahasiswa universitas. Oke ya, jadi itu saya oleh rektor sudah disahkan, saya terbukti melakukan pelanggaran ya, pelanggarannya yang kayak gitu ya, dan itu mengacu kepada video-video saya saja ya, dan akhirnya dia rektor sebagai rektor, karena yang harus menjatuhkan hukuman itu harus rektor. Nah, ini berarti yang bertanggung jawab Anda nih rektor ya, yaitu menjatuhkan hukuman disiplin kepada mahasiswa sebagaimana yang dimaksud gitu ya pada diktum ke-1 dengan hukuman. Nah, ini hukumannya. Jadi saya itu teman-teman kayaknya mereka nggak berani langsung menyatakan DO, nggak berani. Nggak tahu ya pertimbangannya apa, kayaknya itu pertimbangannya banyak lah. Kalau saya menjadi mereka juga pasti banyak. Kalau di DO nanti tercatat di LD Dikti ada mahasiswa S3 di kampus ini ya, di prodi ini DO. Nah, itu kan pasti akan ditanyakan habis-habisan oleh asesor akreditasi. Ya enggak? Itu. Ini mudah-mudahan para asesor yang akan mengasesor prodi ini nonton video saya. Tanyakan habis-habisan, kenapa kok saya dibeginikan? Gitu ya. Nah, gitu. Jadi penghentian sementara dari segala kegiatan layanan akademik. Wah, gitu. Jadi kalau istilah sekarang ya skors gitu ya. Dan atau kemahasiswaan selama 2 semester. Selama 2 semester saya tidak boleh apa ya, mendapatkan layanan akademik ya, mungkin ya seperti bimbingan atau apa gitu ya. Dan juga tidak bisa sidang mungkin gitu ya. Terhitung mulai semester genap tahun akademik 2023-2024 sampai dengan akhir semester ganjil tahun akademik 2024-2025. Nah, selama 1 tahun saya diskors. Padahal saya sejak dikeluarkannya ini ya surat ini 3 semester lagi saya sudah habis masa studi saya. Jadi kalau ditambah dengan 2 semester skors ini saya sudah semester 13. Kalaupun dilanjutkan ya, saya tetap berjuang ya, merevisi atau bagaimana, tetap tidak akan terkejar ya. 1 semester itu kan cepat sekali ya, kecuali syarat-syarat administrasi itu dipercepat nih sama orang-orang ini. Dan saya bisa langsung sidang. Kalau enggak ya tetap aja seperti ini. Ngapain ya? Jadi saya menjalani ini, saya ngikuti kemauan mereka. Terus saya harus keluar uang lagi 13 juta gitu ya. Terus harus mencari uang juga untuk itu, mencari uang untuk biaya hidup di sana. Ngapain? Udah, biarin aja. Ya, jadi begitu teman-teman. Itu yang pertama. Ya, surat yang pertama, saya dinyatakan diskors selama 2 semester. Nah, ini kemarin sebenarnya di WA pertama oleh orang dari Komisi Kode Etik Mahasiswa itu ya, memberitahukan ini ya. Terus saya disuruh mengurus apa gitu ya. Jadi biaya untuk skors itu biayanya lebih mahal daripada biaya cuti. Kalau cuti itu kita harus bayar 150.000 kalau nggak salah. Nah, ini kalau biaya retribusi atau apa gitu ya untuk skors itu, kalau seingat saya ini 250.000 gitu ya. Saya disuruh menghubungi ini dan seterusnya gitu ya. Ngapain? Saya nggak bayar itu. Nggak. Biarin aja ya, saya nggak bayar itu. Nggak tahu apakah skor saya masih berlaku atau tidak. Meskipun saya tidak bayar ya, 250 ya. Jadi kalau 2 semester ya berarti 500.000. Oke, itu ya, itu yang pertama. Dan sebenarnya begini teman-teman, ketika saya bersedia merevisi itu, saya betul-betul itu saya akan merevisi disertasi saya berdasarkan arahan sikap prodi ya, itu pertama. Terus promotor, ini terutama promotor yang kedua ya, yang awalnya promotor ketiga ya. Jadi promotor ketiga ini ketika sidang itu bilang, oh ini banyak nih, panjang ini yang komentar saya terhadap disertasi si Fikri gitu ya. Nah, sebenarnya saya betul-betul ingin merevisi ya. Udahlah, saya damai gitu kan dengan mereka semua ini. Terus ya buat apa juga saya
perpanjang gitu ya. Saya kan juga pengen lulus ya. Saya pengen agar gelar DR itu resmi dan tidak dipermasalahkan lagi sama mereka ini ya. Ketika saya sandangkan kepada nama saya, kan gitu ya sebenarnya. Tapi ternyata teman-teman ya, nggak tahu lah, memang mereka ini sudah nggak mau sebenarnya ya, nggak mau berurusan dengan saya lagi gitu loh. Dan itu terbukti. Pertama, kalau Kaprodi tidak memblokir nomor saya, nomor WA saya. Tapi setiap saya WA tidak pernah dibalas. Tuh ya. Saya masih butuh Kaprodi kalau saya masih lanjut ini ya, kuliah saya, studi saya, dan juga disertasi saya untuk disidangkan gitu ya. Pasti tetap harus ada tanda tangan Kaprodi. Jadi saya baik-baik kepada dia gitu, minta maaf dan seterusnya. Itu Kaprodi. Tapi si dekan ini meskipun tidak saya butuhkan untuk tanda tangan di disertasi saya, tapi kan nanti yang tanda tangan ijazah dia. Ya, jadi WA saya diblokir teman-teman sama dia. Ya, jadi awalnya saya minta ke si dekan ini, Bu Dekan ini, Bu, untuk kepentingan revisi mohon lembar review, hasil review dari profesor yang dari kampus di Jawa Timur itu dikirim ke saya. Lama jawabnya, tapi habis itu dikirim juga ya. Ya, sempat saya tunjukkan di video saya sebelum-sebelumnya, sekitar 3 lembaran gitu ya. Dan itu nggak terlalu signifikan gitu ya, hasil review dari profesor itu ya. Itu satu ya. Jadi diblokir setelah itu sama si Bu Dekan ini. Terus yang kedua, yang selanjutnya ya, promotor ketiga. Ini masalahnya. Ini Anda kalau nonton ya, promotor ketiga. Jadi dia memang sudah nggak niat untuk melanjutkan membimbing saya atau mengantarkan saya sampai ke lulus ya, sampai ke sidang. Sudah kelihatan. Jadi meskipun saya baik-baikin ya ketika setelah selesai sidang kan saya masih ketemu sama dia di stasiun ya. Baik-baikin, saya bilang begini dan seterusnya gitu ya. Dan ternyata dia memang dia orang itu kan kadang di dalam hatinya sudah memiliki kemantapan. Saya nggak mau berurusan lagi sama anak ini, sama orang ini gitu. Tapi ketika ketemu sama orangnya, dibaik-baikin, senyum-senyumin gitu kan, ditahan-tahan lah. Nah, sepertinya dia seperti itu. Jadi si promotor ketiga ini saya minta ya, Pak, tolong tadi yang hasil review kirim ke saya, biar saya segera revisi, biar kalau saya nambah 1 semester itu nggak bertele-tele lagi gitu ya. Jadi kita dikejar waktu gitu, saya bilang. Ya tunggu dulu, ini masih ada yang mau saya tambahin gitu kata dia gitu ya. Terus gitu ya, sampai saya tanya lagi bagaimana Pak gitu, nggak dijawab sama dia di WA. Terus saya notice ya, saya tahu yang namanya akun WA itu kalau nomor kita sudah tidak di save ya, antara di save dengan tidak di save itu kan kelihatan. Pertama, foto profil itu muncul atau tidak ya, foto profil WA itu kalau muncul artinya foto kita nomor kita masih di save sama dia. Tapi kalau sudah tidak muncul ya, padahal dia menampilkan foto profil di akun WA dia, nah itu artinya kemungkinan besar nomor kita tidak di save lagi ya, atau dihapus sama dia. Nah gitu ya. Jadi kayaknya, dan saya yakin 90% ya, nomor saya dihapus sama si promotor ketiga. Dia sudah mulai menjaga jarak dengan. Terus pada akhirnya setelah sebulan ya, saya tanya kepada dia, nggak dikirim-kirim ya, padahal saya sudah selesai merevisi disertasi saya berdasarkan hasil review profesor yang dari Universitas Jawa Timur itu ya. Nah saya tinggal menunggu hasil review dari promotor ketiga. Nah si promotor ketiga ini setelah sebulan ya, akhirnya dia jawab begini ya, dan ini lucu sekali. Saya tanya, Pak bagaimana ini, kalau Bapak nggak ngirim-ngirim hasil review Bapak, saya nggak ada waktu untuk revisi, nanti nambah lagi semester, saya harus bayar lagi gitu ya. Terus dia bilang begini, hasil reviewnya sudah saya kasih atau kirim ke Bu Dekan sama Bu Kaprodi. Jadi hasil review dia yang panjang itu, yang berbeda dengan tanda tangan dia ya, itu dikirim ke
sudah diserahkan kepada Kaprodi dan Budekan, ya, Bu Kaprodi Budekan. Coba kalau Anda di posisi saya, apa hubungannya, ya? Ini kita kalau pembimbingan itu, ya, dengan dosen, profesor, promotor, itu kan ya antara kita aja gitu kan. Ngapain hasil bimbingan atau hasil review itu dikasihkan kepada Kaprodi ataupun Deka? Ngapain gitu loh, kan muter jadinya, ya enggak? Tapi ya biarlah, memang niatnya udah nggak mau dilanjutin gitu ya, nggak mau dilanjutin ya. Dia kan tetap masih bisa bertahta ya sebagai mentor Scopus internasional gitu ya. Dia masih laku sampai sekarang ya, nggak tahu ya kenapa masih laku. Padahal dia sudah membuat mahasiswa S3 yaitu saya tidak lulus ya, gara-gara dia gitu ya. Dan meskipun dia mendampingi atau membimbing artikel Scopus yang terbit nggak banyak, udahlah. Selama 10 tahun dia berkibar ya atau mengudara di Indonesia, nggak banyak yang pendampingan dia atau pembimbingan dia yang artikel Scopus itu yang terbit. Ada, tetap ada, tapi nggak banyak ya. Itu pun kayaknya dia pilih-pilih siapa yang betul-betul didampingi, dibimbing sama dia sampai terbit ya. Ya intinya begitu ya. Jadi hasil review disertasi tidak dikirimkan sama promotor ketiga ini. Nah kalau nggak dikirimkan ke saya, terus gimana saya merevisinya? Ya gitu teman-teman ya. Jadi kalau ada yang tanya, katanya Anda mau revisi, kok kenapa tidak direvisi-revisi? Ya itu tadi ya, review atau revisian itu nggak dikasihkan ke saya sama promotor ketiga ya. Saya disuruh menemui Kaprodi dengan Budeka, ngapain gitu ya, nggak ada hubungannya. Ya akhirnya dari situ ya udah saya udah mengambil kesimpulan, oh orang ini memang sudah nggak mau lagi. Ya udah ya, berarti saya sudah membuat kesimpulan bahwa inilah akhir dari S3 saya di kampus ini. Nah, gitu teman-teman. Akhirnya ya, saya buat video-video ini ya. Terutama kenapa saya buat video-video ini ya, ini sudah 3 bulan saya buat video ini, dan orang kampus ini tidak ada satupun yang tampil ke publik ya. Mereka mainnya belakang semua ya, mainnya lewat surat-surat gitu ya. Saya tetap diganggu gitu ya. Lewat surat pemberitahuan. Nanti kayaknya semester depan saya dikasih tahu lagi. Anda ini sudah semester kedua, skorsing Anda atau pemberhentian sementara Anda, segera laporan begini-gini. Pasti masih mengganggu saya. Orang-orang itu ya. Nah, jadi main belakang beraninya ya. Kalau berhadapan-hadapan seperti ini, jadi kan saya menantang ini. Ini saya ulangi lagi tantangan saya. Pak Rektor ya, Wakil Rektor, Dekan, siapapun dari kampus ini, kalau berani ya mempermasalahkan ini atau mengangkat dan Anda bisa membuktikan saya yang salah ya, ini secara live ya, live. Instagram boleh, YouTube boleh, Facebook boleh, TikTok boleh ya, live. Nah, nyatakan di depan saya, memang disertasi Anda sampah. Nah, ini kan banyak yang kayak gitu ya. Nah, itu berhadapan-hadapan ya, tapi secara live, publik tahu ya prosesnya. Jangan main belakang. Main belakang siapa yang nggak bisa? Saya juga bisa main belakang. Ya gitu ya. Tapi ternyata mereka tidak menjawab tantangan saya, ya sudah. Ya, mainnya buzzer, mainnya main ini ya, kelompok ya. Jadi mereka kan terkenal juga ya, kelompoknya banyak. Mereka kan punya pengaruh se-Indonesia, terutama di prodi ini ya. Jadi banyak pendukung-pendukung mereka, alumni-alumni mereka gitu ya, dari kampus ini ya, dari prodi ini yang mendukung mereka ya. Dan menyerang saya juga ya. Tapi mainnya belakang. Kalau saya ajak head to head begini, nggak bakal berani. Ini kalau ada yang berani, ayo ya live. Terutama yang main belakang ya, main status, nyindir-nyindir gitulah biasa. Oke, ini mohon maaf agak panjang teman-teman. Karena saya mau sekalian aja, ini video terakhir saja ya. Setelah itu saya buat konten-konten yang bermanfaat aja. Ya oh ya, satu lagi informasi, kebetulan saya mendaftar beasiswa Australia, kemarin masih gagal ya. Nggak apa-apa, saya akan mencoba lagi terus, dimanapun saya kalau ada kesempatan untuk daftar beasiswa S3 ke luar negeri, saya akan coba ya. Mohon doanya terus teman-teman ya. Karena saya tetap, meskipun saya tidak terlalu gelar doktor itu udahlah,
nggak terlalu penting ya. Cuman saya tetap perlu itu, setidaknya bagi saya kasihan kepada orang yang meragukan kemampuan saya ya. Atau keilmuan saya, itu saja ya. Jadi kasihan andanya, nanti suuzon gitu kan. Apalah si Fikri ini lulus S3 aja enggak gitu ya, tapi sudah berani membimbing dosen, membimbing mahasiswa S3 dan seterusnya, gitu aja. Kasihan andanya saya. Gitu ya. Jadi insya Allah saya mohon doanya, kalaupun tidak dapat beasiswa ya saya akan coba biaya mandiri ya, kan bisa sambil kerja ya, part time dan seterusnya, antara Malaysia Australia, dua itu. Atau tetap saya coba beasiswa, mudah-mudahan ya. Oke, yang terakhir teman-teman ya, ini masih baru banget ya. Jadi ternyata surat saya untuk mempermasalahkan dosen-dosen ini ya, si wakil rektor. Jadi yang saya permasalahkan ada 3, kaprodi, dekan, dan wakil rektor 1 ya. Kalau promotor ini biarin aja. Kalau yang promotor pertama kan dia nggak terlalu inilah ya, bersalah, tidak terlalu. Dia sebenarnya orang yang penurut gitu ya, baik-baik. Makanya dia mending cari aman gitu ya, membela teman-temannya daripada membela mahasiswa. Biarin aja. Kalau promotor yang ketiga memang dia bukan dosen kampus ini. Jadi kalau mau dipermasalahkan itu dipermasalahkan secara ini ya, pasal ataupun ini kan ada kode etik dosen. Nah, ini ya. Kapan-kapan kita bahas lah ya secara terpisah kode etik dosen ini. Kode etik dosen ini di semua kampus ada, teman-teman. Ini kalau Anda mahasiswa, cari ya, berkas resmi, dokumen resmi ya, dan harus resmi keputusan rektor ya tentang kode etik dosen. Ini bisa Anda gunakan untuk ini ya, terutama kalau Anda menjadi korban feodal ini ya, feodalisme dosen. Itu bisa Anda gunakan untuk berargumentasi kepada rektor, kepada siapapun lah ya, orang-orang yang berwenang, yang bisa kita lapori ya. Nah, jadi kemarin itu saya melaporkan 3 orang itu tadi, wakil rektor bidang akademik ya, terus dekan saya, terus yang ketiga kaprodi ya, kaprodi saya. Nah, itu saya laporkan. Tidak lama setelah sidang itu saya kirim ke ruangan rektor ya. Waktu itu rektornya sudah nggak ada, saya titip aja. Lama itu nggak di ini, mungkin ya nggak diurus kayaknya, dibiarin aja. Tapi ya nggak apa-apa, saya terima kasih nih Pak Rektor ya, ternyata tetap diproses ya, meskipun prosesnya kayaknya ya salah-salah aja gitu ya, biar tidak terlalu panas lah gitu ya. Jadi saya dikirimi surat melalui WA ya. Katanya sebagai pegawai kampus gitu ya. Suratnya begini: pemberitahuan laporan hasil keputusan komisi etik. Nah, ini mungkin maksudnya komisi etik dosen. Ini ada di sini. Menindaklanjuti yang terhormat saudara Fikri Anda, terus alamat rumah saya lengkap ya. Menindaklanjuti surat saudara tentang permohonan terduga pelanggaran kode etik dosen ya, tanggal sekian. Itu udah lama banget, itu 7 bulan atau 8 bulan yang lalu ya. Kami sampaikan bahwa komisi etik dosen yang diangkat, nah, ini saya padahal minta ke pegawai kampus itu mana SK orang-orang ya yang mengisi komisi etik dosen ini. Nanti yang mengisi komisi etik itu ya saudaranya, teman-temannya gitu ya. Ya iyalah. Sama kayak ini ya, MK paman ya. Nah, kalau yang di peradilan itu masih saudara teman-temannya ya pasti yang dibela ya saudaranya gitu ya. Atau keponakannya gitu ya. Nah, ini sama gitu ya. Nah, saya minta itu tapi tidak dikasih ya. Malah si pengurus pegawai kampus ini ketawa. Dia buat emoticon ketawa gitu. Terus saya tantang, kenapa Anda ketawa gitu ya? Oh, ternyata saya cari dia di Google gitu ya. Siapa sih si orang ini? Ada namanya gitu ya. Ternyata ya kacungnya mereka juga gitu ya. Orang-orang dosen-dosen feodal ini juga. Jadi berdasarkan SK atau keputusan rektor, jadi komisi etik dosen ini ya, yang saya nggak tahu siapa aja orangnya, telah melaksanakan pemeriksaan permintaan keterangan. Ini bedanya saya dengan dosen-dosen ini. Kalau saya itu di sidang ya, jadi tidak
hanya dimintai keterangan ya. Jadi disidang oleh pengacara. Nah, itu pun tidak didampingi oleh pengacara. Nah, kalau dosen-dosen ini hanya dimintai keterangan. Nah, kalau dimintai keterangan itu kan apalagi nih temen mereka sendiri ya, sesama profesor, sesama guru besar, paling ya ketika acara gitu ya, ketika wisuda gitu ya, sambil nyantai-nyantai, gimana sih Pak itu si Fikri itu gini. Jadi permintaan keterangan dalam tanda petik gitu ya, terhadap dosen yang bersangkutan dan para saksi terkait. Ini saksi terkait itu siapa juga nggak jelas ya. Serta penelaahan terhadap barang bukti. Nah, barang buktinya juga nggak jelas ya Pak. Padahal barang buktinya itu ada di saya semua. Video-video itu ada di saya semua. Seharusnya kalau memang betul-betul ingin memeriksa dosen-dosen ini, si rektor ya atau timnya menghubungi saya ya, minimal itu. Coba kirimi kami video-video yang Anda jadikan barang bukti untuk mempermasalahkan si dosen-dosen ini. Ternyata mereka enggak ya. Ini saya tidak dihubungi sama sekali ya tentang pemrosesan surat saya ya tentang agar dilakukan sidang etik dosen kepada 3 orang ini ya. Saya tidak dihubungi sama sekali ya. Saya kalau betul-betul mereka ingin melakukan ini ya, sidang komisi etik dosen terhadap 3 orang ini, saya bersedia datang ya. Saya akan menyampaikan ya sebagai saksi gitu ya, keterangan-keterangan saya. Dan bukti-bukti saya siapkan. Tapi ternyata enggak. Oke. Jadi berdasarkan informasi dan data yang dihimpun ya entah informasi yang seperti apa dan data yang seperti apa, Komisi Etik Dosen memutuskan ada 3 ya keputusannya. Saudara Prof bla 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 ini 3 orang ini tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan. Nah, saya di surat saya sebutkan langsung pasal-pasalnya ya, yaitu pasal 5, pasal 6, pasal 12 dan pasal 13 ya, peraturan rektor. Ini peraturan rektor tentang kode etik dosen ya kampus ini tahun 2022. Ini dokumen resminya nggak ada di website, tidak ada ya. Kalau di kampus-kampus lain ada itu ya, dan itu bisa di-download secara luas oleh publik siapapun. Di kampus ini nggak. Nah ini kalau Anda mendukung ya transparansi atau keterbukaan publik ya, Anda terutama sebagai kampus negeri ya, lembaga publik, ini coba di-upload Pak ya, Pak Rektor. Nah, ini kalau Anda betul-betul transparan ya. Tapi kalau enggak ya udah. Ini padahal saya dapatnya nggak tahu dari situs apa gitu ya. Jadi masih kayak draft gitu, belum resmi yang bertanda tangan rektor. Tapi ternyata sudah diakui ya, betul isinya dan pasal-pasalnya sudah betul juga sesuai surat si rektor. Nah, ini di surat ini juga biasanya si rektor ini nggak pernah pakai gelar. Nah, ini pakai gelar lengkap, Prof, Doktor, MPD, MA. Padahal sekarang trennya orang melepas gelar ya, termasuk gelar profesor. Terus keputusan yang kedua terhadap prof-prof ini ya, orang-orang ini bebas dari tuduhan karena tidak terbukti melanggar ketentuan gitu ya. Jadi kalau di kode etik itu, di pasal-pasal itu diantaranya sebenarnya dosen ini sebenarnya kan wajib melayani mahasiswa dengan baik ya, dengan bijaksana gitu ya. Nah mereka kan melanggar ini ya, karena tidak bijaksana, tidak baik juga. Nah, intinya begitu teman-teman ya. Terus yang ketiga keputusannya ya, rektor agar dapat memperbaiki sistem layanan administrasi akademik khususnya dalam mekanisme penyelesaian studi mahasiswa. Nah, bolehlah ya, ini masih lumayan bagus yang ketiga. Informasi dari teman-teman ya, sejauh yang saya dapatkan setelah kasus saya itu, orang-orang ini sedikit ada perubahan, sedikit. Jadi sedikit itu maksudnya tetap ada attitude feodalnya tetap ada ya. Tapi setidaknya untuk mahasiswa tingkat akhir itu banyak yang dipercepat ya, atau diluluskan. Kayak kemarin itu terbanyak itu ada 6 orang wisudawan dari prodi ini ya. Ya saya lupa wisudanya bulan apa kemarin. Pokoknya kemarin lah ya, itu berfoto 6 orang itu. Biasanya cuma 1 ya, setiap acara atau event wisuda itu cuma 1 lulusan S3 dari prodi ini gitu. Nggak banyak. Ini ada 6. Nah, ini kayaknya mereka sudah mulai
ya berbenah dalam tanda petik ya. Setidaknya biar isu saya ini tidak terlalu meluas gitu ya. Karena nanti kalau dipersulit lagi, ini nanti ada fikri-fikri selanjutnya. Ya begitu teman-teman ya. Jadi intinya meskipun saya statusnya itu diskors ya, pemberhentian sementara, tapi ya tinggal sekarang berarti tinggal 2 semester lagi ya, atau 2 semester setengah. Saya tidak akan ya kalau mau dibilang bukan tidak akan melanjutkan, bukan ya, saya biarin aja lah gitu. Saya biarin aja ya, mereka mau ngapain aja terserah. Paling nanti setelah semester 14 habis, saya akan otomatis DO ya, di LD Dikti itu DO. Biarin aja ya. Biar nanti karma lah yang berbicara ya. Ya, kira-kira begitu teman-teman. Mohon maaf agak panjang. Mudah-mudahan ini terakhir lah ya. Mungkin sebatas refleksi. Apa ya? Ini deh, satu aja informasi ya. Jadi saya sudah membuat komunitas ini teman-teman ya. Komunitas Tim Advokat Mahasiswa Indonesia ya. Atau sebenarnya kayaknya mau saya ini pendekkan lagi ya, Tim Advokat Mahasiswa gitu ya. Tapi terutama yang di Indonesia ya. Jadi kalau Anda juga ini mahasiswa ya, Anda mahasiswa dan juga mengalami tindakan-tindakan feodal oleh dosen-dosen Anda, yuk bergabung ya di tim advokat ini, atau japri saya aja. Nah, kita setidaknya minimal Anda tidak sendirian ya. Ini kalau saya merasakan saya itu seperti sendirian teman-teman. Tapi enggak, saya alhamdulillah saya ini spiritualitasnya tinggi. Seperti Nabi Muhammad gitu ya. Nabi Muhammad ketika ditinggal oleh pamannya Abu Thalib, ditinggal oleh istrinya Sayyidah Khadijah gitu ya, kan merasa seakan-akan sendiri gitu ya, tidak ada siapa-siapa. Akhirnya dari situ dia mendapatkan kesempatan bertemu langsung dengan Allah ya, melalui peristiwa Isra Mi'raj. Seperti itulah ya. Jadi you are not alone ya. Kita tetap ada Allah ya. Itulah teman-teman ya. Silakan kalau Anda ingin saya pun kalau Anda minta bantuan ke saya tidak bisa membantu secara banyak ya, tidak bisa bantu banyak-banyak. Kalau Anda berani, yuk tampil buat video seperti saya ya. Kalaupun tidak berani, yuk tampil di video ya. Tapi foto Anda saya buramkan, terus suara Anda saya ubah gitu ya. Jadi tidak ketahuan. Nah, itu bisa kok diatur ya. Jadi sekarang kekuatannya sudah ada kekuatan medsos teman-teman ya. No viral, no justice, itu sekarang ya. Jadi there is viral, there is justice gitu sekarang ya. Kayak gini orang ini nggak akan berani memenjarakan saya ya, atau memeja hijaukan saya, karena ini tadi ya, there is viral, there is justice. Gitu teman-teman, sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan ketemunya tidak lagi membahas ini ya, kita membahas hal-hal yang positif saja. Ini saya masih ada PR untuk membahas atau membuat video lanjutan part 2 dari video sebelumnya yang kepotong ya waktu di Bali itu ya. Yaitu tentang kritikan saya terhadap penyelenggara beasiswa, terutama tentang syarat-syarat bahasa ya, kemampuan bahasa, terutama berbentuk sertifikat IELTS ataupun TOEFL ya, bagi dosen-dosen yang ataupun calon awardee yang sudah memiliki LOE. Itu nanti PR saya. Mudah-mudahan saya ada waktu untuk membahas. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.